فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Contoh lagi, min thayyibat, kulu min masuk ke po. Jadi jangan kulu min thayy, itu yang salah. Mana ini ya? Kulu min thayyibati ma, itu namanya apa? Ikhfa. Terus kemudian ta, fa'akhadat kumus. Nah ini ta ini termasuk huruf apa? Hamas. Jadi ketika dia hidup itu gak kelihatan hamas, tapi ketika dia mati baru kelihatan hamasnya. Terus bagaimana kalau ada orang-orang yang baca ta itu apa jadi ca mitraci. Kowe tahu ngerti sopo sing model ca. Nah itu enggak perlu seperti itu, enggak perlu. Jadi cukup ta titubat. Ayo. Titubat. Kaf kaki kubak. Ketika dia sukun baru kelihatan. Ketika dia berharokat dia kelihatan, cuman sangat sedikit sekali. Kaki kubak itu sudah cukup. Tapi kalau dia sukun kaki kubak, nah itu kelihatan banget. Ya, sama seperti fa'akhadat kumus. Gitu ya. Terus kemudian wa il qultum, zal ini punya sifat apa? Rikhwah atau sifat apa? Lunak. Sehingga tidak boleh zal ini dia itu condong ke syiddah atau lawannya apa? Lawannya rikhwah atau keras yang punya apa namanya? Tekanan. Jadi nggak boleh dibaca gini. Wa il qultum. Dengar ya, tidak boleh dibaca wa in qultum, ini tidak boleh. Jadi harus wa in qul. Jadi gedanya itu kayak apa? Lunak. Jadi dia itu enggak sampai apa? Enggak sampai mandek, enggak sampai berhenti. Kalau sampai baca wa in qultum, meskipun makhrajnya tepat tapi sifat hurufnya enggak tepat, tetap enggak benar. Paham ya? Meskipun saya bilang wa in qultum itu makhrajnya tepat, tapi sifatnya tidak tepat. Karena yang aslinya sifat rikhwah dari zal itu jadi syiddah, itu ya boleh. Apa sih sifat syiddah itu apa? Sifat yang tekanannya itu apa? Kuat, yang punya tekanan kuat. Contoh kayak apa? Ba dan nggak bisa kalian bilang ba dan itu pakai rikhwah. Gimana? Enggak bisa. Kalau al itu rikhwah, jadi wa il qultum, jadi korek-korek itu wa il qul, jadi nggak sampai mandek, nggak sampai apa? Nggak sampai berhenti. Jangan sampai wa il qul. Itu sifat apa? Rikhwah. Sama juga seperti huruf-huruf hamas. Contoh sin, bismillah wa in qultum. Nah, yang punya sifat di tengah-tengah itu, yang bukan punya sifat syiddah maupun sifat apa? Rikhwah, itu adalah ain, yaitu tawassut atau tengah-tengah antara apa? Syiddah dan rikhwah. Dia nggak terlalu rikhwah juga nggak terlalu syiddah. Contoh Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ka na'budu. Jadi itu dia tengah-tengah, tawassul. Paham ya? Jadi kalau Allah syiddah parikhwah. Konang Arab ya, konang Arab. Dengar apa? Syiddah parikhwah. Rikhwah jelas rikhwah. Enggak ada. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi lah nanti. Nah ya, jadi Allah itu sifatnya apa? Rikhwah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. So, sama seperti juga sama. Kalau Allah, dot sifatnya apa? Syiddah. Tapi dia punya sifat, ada satu sifat yang berbeda dari yang lain, itu apa? Istitolah. Jadi dia agak dipanjangkan sedikit. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Kerasa ya? Jangan waladdallin. Itu kalian menghilangkan sifat istitolah dari. Maka gimana caranya? Yaitu tadi waladdallin. Itu istri imam itu diperhatikan. Sudah ya? Itu apa? Terus yang sering itu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu salah. Yang benar gimana? Lanjut. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Paham di sini ya? Razaqnakum itu yang benar. Yang salah itu razaqnakum itu salah. Contoh lagi, adbarahum itu salah. Yang betul adbarahum. Ada itu langsung lanjut. Terus ketika dia itu isti'la, maka jangan sampai dihilangkan isti'lanya. Contoh qafin. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, tetap bunyinya razaqnakum. Nah, oke. Ini suaraku rapati ini saya rapati normal. Jadi untuk awal apa namanya? Ini baru awal ya. Awal apa? Persoalan di bulan Ramadan. Ini nanti tiap apa? Tiap pertemuan nanti saya jelaskan sedikit tentang apa? Kaidah-kaidah iman tentang qiraat. Jadi yang belum tahu qiraat itu biar ada apa? Ada gambaran. Harapan saya nanti kalau mungkinnya sudah ada 5 orang yang sudah 30 juznya sudah lancar gitu. Nah itu nanti kita bacanya itu nggak cuman pakai hafaz, kita seperti di Asyadili, waras. Jadi kalau baca apa? الذين يؤمنون بالغيب
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Jadi nanti kalian gimana kayak gitu nanti? Nah, insya Allah nanti kamu nggak lucu aja. Gak apa-apa. Kata jauhnya Gus Ilmi itu, nek kita sudah belajar Quran, nek wis basah ya nyemplung mesti sang. Maksudnya apa? Ojo setengah-setengah. Nek mau ngapal Quran wis akeh. Sehingga sampai itu harus apa? Iso qiraat barang. Nah. Jadi ini saya cerita aja ya, cerita tentang apa? Asal muasalnya, asal usulnya qiraat. Jadi qiraat sab'ah itu diawali dengan ceritanya dari apa? Sahabat Hisham. Sahabat Hisham dengan sahabat Umar. Jadi Hisham ini ketika beliau itu sholat Isya itu membaca surat Al-Furqan. Imami sholat Isya baca surat Al-Furqan. Terus kemudian sahabat Umar ini lewat. Loh, Hisham ini kok moncongnya kok aneh nih. Kok Rasulullah tidak mengajarkan kepada saya apa yang Hisham baca? Kok beda ini Hisham membaca? Wah, ini kasus Hisham itu gawe-gawe Quran dewe. Akhirnya sahabat Umar meskipun seperti itu tuh beliau masih apa? Masih sabar. Dinteni sampai mari sholat, salam, nggak ngomong Hisham kamu salah enggak? Langsung sorbannya itu dikalungkan ke apa? Lehernya Hisham, tarik ke Rasulullah. Saking kerasnya. Sahabat itu kan takut. Ini mengada-ngada apa namanya? Ini Quran, ini firman Allah. Saya kira ngomong mau sakar PDW biasa. Coba orang Umar mana paling wis dibeleh kabeh bali. Itu kerasnya Sayyidina Umar. Cara saiki Umar nek hidup zaman saiki mana paling wis dihujat sampai netizen kowe. Ya maka gak kapok sih, langsung main cangking ae. Ya itu wataknya apa? Wataknya sahabat itu ya beda-beda. Ono sing lembut, ono sing apa? Keras. Ono sing miskin, ono sing apa? Sokin. Beda-beda. Nah, ketika Sayyidina Umar ini apa namanya menarik apa jenenge sahabat Hisham ini ke depan Rasulullah, maka sahabat Umar ini wadul melapor, ya Rasulullah, ini Hisham ini kok dia membaca Quran bacaan yang mana berbeda dengan apa yang kau ajarkan kepada saya. Akhirnya Rasulullah Iqra ya Hisham. Jadi bacalah Hisham. Akhirnya Hisham membaca. Apa jawabnya Rasulullah? Hakadza unzil. Ya, demikianlah yang seperti diturunkan. Terus kemudian Iqra ya Umar. Bacalah wahai Umar. Akhirnya Umar baca dengan ayat yang sama. Terus kemudian Rasulullah juga menjawab hakadza unzil. Intinya ya podo yang dibaca Hisham ini seperti yang diturunkan, yang dibaca Umar itu juga seperti yang diturunkan oleh Allah. Sama. Maka Nabi Muhammad dawuh innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Maka bacalah yang menurut kamu paling gampang, paling mudah. Nek kita kan pokok gak ketemu harus insya Allah aman.
Ketemu aras ini susah. Podo. Ini kita bacanya riwayat apa? Riwayat Hafs, Imam Asim, Thariqah Syatibiyah. Yang biasa kita baca sehari-hari. Ya. Terus kemudian berlanjut, ceritanya masih berlanjut, to be continue. Masih berlanjut ketika pada zaman apa? Khalifah Abu Bakar. Jadi zaman Khalifah Abu Bakar itu banyak terjadi peperangan, memerangi orang kafir, wong sing gak zakat ngono iku. Nah, itu pada zaman apa? Khalifah Abu Bakar. Nah, pada saat peperangan tersebut, banyak peperangan, ini banyak orang hafal Quran, ya. Orang yang hafal Quran itu yang apa? Meninggal, yang wafat. Banyak orang yang hafal Quran yang wafat. Sehingga khawatir, wah ini nih, dulu kan masih belum seperti ini, masih belum dibukukan, masih ditulis-tulis di apa? Di belakang orma, di apa jenenge? Kulit apa jenenge? Kulit kambing, kulit opor. Nah, itu masih tertulis, masih terpisah-pisah per ayat masih terpisah-pisah. Nah, kemudian Abu Bakar ini khawatir, waduh, ini bagaimana yang orang hafal Quran kalau semuanya meninggal, ya Quran ini bisa-bisa apa? Hilang gitu kan. Akhirnya Abu Bakar ini punya inisiatif apa? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan semua qiraat. Jadi jam'ul qiraat. Jadi apa? Jam'ul qiraat. Jadi jam'ul qiraat berada pada zaman siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu semua yang ada di apa namanya, yang masih terpisah-pisah, ayat-ayat masih terpisah-pisah, itu semua digabung menjadi satu mushaf. Terus kemudian masih ragu kan, Abu Bakar masih ragu. Ini gimana? Dulu Nabi itu tidak pernah menyuruh kita untuk mengumpulkan semua ayat-ayat ini jadi satu, nggak pernah ada hadis, kita juga nggak pernah disuruh. Akhirnya Abu Bakar ini galau. Kalau iki iyo pongga utine ini adalah bid'ah. Akhirnya Sayyidina Umar itu datang ke Abu Bakar dan meyakinkan Sayyidina Abu Bakar, kalaupun ini adalah bid'ah, maka ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi ni'mal bid'ah hadhihi. Di kata siapa? Kata sahabat Umar. Ni'mal bid'ah hadhihi. Kalaupun ini adalah bid'ah, maka inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada itu bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu nggak ada itu. Jadi berarti yes, ojo Quran wis. Kok apa jadi tulisan aja deh. Apa jadi lembaran-lembaran di dinding, di daun, di opo. Ojo pakai Quran ini enggak usah. Karena Quran ini adalah bid'ah. Nggak pernah, sama sekali tidak pernah Rasulullah itu apa? Menyuruh untuk jam'ul mushaf, itu enggak pernah. Paham sampai sini ya? Maka itu ada penjelasan tentang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang diperbolehkan, ada bid'ah yang tidak diperbolehkan. Ini Al-Quran salah satunya. Terus kemudian dilanjut kepada zaman sahabat Umar. Maksudnya pengumpulan Al-Quran ini, yang mushaf ini, itu dilakukan dari zaman Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar. Nah, di zaman Sayyidina Umar, terus kemudian mushaf ini, mushaf yang sudah dibuat, yang dinamakan dengan Mushaful Imam. Apa namanya? Mushaful Imam.
Jadi mushaf yang pertama kali dibuat di zaman Abu Bakar dan Umar itu adalah mushaful imam. Nah, kemudian setelah Umar, mushaf ini dititipkan di Hafsah. Di siapa? Di Hafsah. Sayyidatuna Hafsah. Terus kemudian ceritanya masih berlanjut. Lanjut ke Khalifah siapa? Khalifah siapa? Utsman. Lanjut ke zamannya Khalifah Utsman. Kemudian zamannya Khalifah Utsman ini itu ketika beliau mengirimkan pasukan ke suatu daerah namanya Azerbaijan. Kemana? Azerbaijan. Ke Azerbaijan. Terus kemudian di sana mereka itu melihat ternyata banyak orang Muslim yang itu saling bertikai, yang saling namanya? Apa nih ngarannya? Gelut lah, saling gelut. Kenapa? Karena satu orang itu menyalahkan qiraat yang bacaan Quran orang yang lain. Karena dulu itu kan Rasulullah kan kalau mengajarkan kepada para sahabat itu kan beda-beda. Para sahabat ini diajarkan beda, yang sana lagi beda lagi, yang sana beda lagi. Jadinya ketika turun di zaman sahabat Utsman ini, itu orang-orang di Azerbaijan itu mereka saling menyalahkan, hampir rusuh. Jadi kamu yang salah, ini saya yang benar, qiraat kamu itu yang salah. Ini kembali lagi ke sahabat Hisham sama sahabat Umar tadi itu. Paham di sini? Terus kemudian ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Siapa? Hudzaifah Al-Yamani. Itu beliau melihat, wah ini kok keadaannya sudah nggak memungkinkan di Azerbaijan ini. Akhirnya beliau kembali ke sahabat siapa? Sahabat Utsman. Ketika beliau kembali, beliau laporan. Akhirnya untuk meminimalisir adanya pertengkaran di antara umat Muslim, maka sahabat Utsman ini itu memberikan syarat diterimanya qiraat. Memberikan apa? Syarat diterimanya qiraat. Berarti kalau yang tidak memenuhi syarat ini maka tidak boleh dipraktekkan. Berarti tidak dianggap sebagai apa? Itu adalah bacaan Quran. Paham di sini ya? Sehingga apa aja itu? Ada 3. Yang pertama, qiraatnya harus mutawatir. Yang kedua, harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Jadi Rasam Utsmani itu setelah kejadian tadi itu, setelah Hudzaifah Al-Yamani itu lapor, maka Sayyidina Utsman ini membuat 7 mushaf yang dikirim ke berbagai penjuru. Ada yang dikirim ke Mekah, ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Syam. Nah, itu banyak. Jadi ada 7 mushaf total yang dibuat oleh sahabat Utsman, yang mana yang biasanya kita sebut dengan Rasam Utsmani. Nah itu ceritanya adanya Rasam Utsmani ya gara-gara itu tadi kejadian pertengkaran antara orang Muslim itu tadi karena berbedanya bacaan qiraat. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 syarat mutawatir, terus sesuai dengan Rasam Utsmani. Terus kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan bahasa Arab yang fusha. Apa? Bahasa Arab yang fusha. Jadi bahasa Arab itu ada 2, ada yang fusha, ada yang pasaran. Apa pasaran? Bahasa sehari-hari itu loh. Bahasa aman namanya. Apa? Bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah. Ada amiyah, ada yang fusha. Cara Indonesia itu ngomong. Cara Indonesia
aku, saya gitu ya. Saya itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ya, baku gitu ya. Kalau gue, nah itu bahasa Arabnya. Apa jenenge? Nah, jadi harus memenuhi 3 persyaratan itu, mutawatir, terus mencocoki sesuai dengan Rasul Utsmani. Jadi Quran yang sudah dibuat oleh Sayyidina Utsman. Terus kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Nah, kemudian ini masih berlanjut, turun ke zaman tabi'in, terus zaman tabi'in. Maka ada seorang yang namanya Mujahid, Imam Mujahid. Orang Mujahid boleh lah. Ini beliau mengamalkan namanya meneliti, tahu meneliti ya? Meneliti dari 80 imam, 80 lebih imam qiraat. Jadi dulu itu orang-orang berijtihad, 80 imam itu berijtihad. Oh, saya berijtihad bahwa ini adalah qiraat saya. Jadi ijtihadnya gimana? Jadi ambil dari riwayat-riwayat yang ini dari guru saya dari guru saya sampai Rasulullah. Jadi mereka berijtihad, meneliti bacaan-bacaan dari Rasulullah. Kemudian Imam Mujahid ini itu meneliti dan menyeleksi dari 80 sekian imam. Ternyata yang mutawat, yang memenuhi 3 syarat tadi itu adalah 14 imam. Jadi yang memenuhi 3 syarat yang diberikan oleh Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Utsman itu adalah 14 imam. Makanya ada qiraat arba'ata asyar. Itu qiraat 14 yang biasanya sering disebutkan kalau dalam kitab itu namanya qiraat syadzah. Qiraat apa? Syadzah. Nah, dari 14 imam ternyata zaman selanjutnya ternyata dilihat dari 14 imam ini masih ada 4 imam yang masih kemasukan qiraat-qiraat yang tidak mutawatir. Sehingga yang 10 imam itu semuanya full mutawatir dari Rasulullah. Paham di sini ya? Tahu mutawatir itu apa? Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Banyak. Contoh kayak gini. Begini, sopo sing paling kena dipercaya. Sopo? Wildan lah. Kalau Wildan. Kalau sampean gini, sampean habis dari kamar A. Habis dari kamar A, ada orang habis dari kamar A sama kamu. Terus dia datang, kamu nggak kenal dia. Dia bilang, wah di kamar A sana habis kebakaran. Kira-kira kamu percaya apa enggak? Wah nggak kenal, ini sopo. Nah, itu kemungkinan kita nggak percaya itu banyak. Cuman kalau seperti ini, seumpama ada teman yang kamu betul-betul percaya dia nggak pernah bohong sama sekali, yo ibadahnya mantap, yo waro ya sembarang kalian. Dia datang dari kamar asana terus dia bilang, wah di kamar asana kebakaran. Kira-kira kalian percaya apa enggak? Percaya. Tapi cuman masih ada kemungkinan, mungkin ada ini paling dulu asap-asap tok mari bakar sampah paling dikira apa? Dikira kebakaran. Masih ada kemungkinan untuk apa? Salah. Tapi ada temenmu yang nggak pernah bohong, yang pinter, yang alim, yang waro, yang sembarang kalian. Ahlul Itqan namanya. Yang seperti ini 20 orang datang dari kamar A datang, semuanya bilang hal yang sama. Kira-kira ada kemungkinan kalian nggak percaya apa enggak? Biasanya nggak ada. 20 orang
ngomong dengan apa namanya? Ngomong kepada kalian itu hal yang sama. Maka itu tidak ada sedikit pun keraguan kita terhadap. Makanya orang yang mengingkari hadis yang mutawatir itu sama saja dia mengingkari Al-Quran. Hukumnya apa? Kafir, kufur. Hukumnya kufur. Orang yang tidak, wah hadis ini mutawatir tapi kamu bilang ini bukan mutawatir, nah, kamu tuh sama saja mengingkari Al-Quran. Jadi apa namanya? Itu sekilas tentang apa? Qiraat. Sejarahnya apa? Sejarahnya qiraat. Ini sudah jam berapa? Qiraat itu hukumnya apa? Belajar qiraat hukumnya apa? Fardu kifayah. Sama seperti orang hafal Quran. Seumpama kalau di Maluku, di Papua, nggak ada yang hafal Quran di sana. Sak Papua dosa kabeh. Wajib hafal Quran semua. Hafal Quran semua. Wajib ada satu orang yang menghafal Quran. Jadi ilman itu paling yang bisa menggugurkan. Tapi ya nggak cukup nih hafal Quran toh. Ada fardu kifayah yang lain yaitu belajar qiraat. Sampai kalau ilman ke Papua nggak bisa qiraat dulu, ya pancet aja dosa orang-orang. Soalnya nggak ada yang belajar qiraat. Karena ada itu fardu kifayah. Sudah ya. Al-Fatihah.